Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Husna, NIM 2004-2291, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang praktik hacking dan pencurian di dunia maya dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Hacking dan kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Penggunaan teknologi komputer internet dewasa ini dapat dinilai dari dua sudut pandang yang berbeda. Satu keuntungan dari suatu sistem komputer yaitu kemudahan menganalisis, kemudahan mengirimkan, dan pakai sharing informasi digital dengan banyak user. Namun, pada saat yang bersamaan kemampuan ini juga menciptakan peluang-peluang baru untuk melakukan berbagai tindakan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku. Pembahasan tentang hacking. Dalam kenyataannya, kejahatan komputer biasanya diasosiasikan dengan hacker, juga menimbulkan arti yang negatif bagi sebagian orang. Menurut Himanen 2001 menyatakan bahwa hacker adalah seorang yang senang melakukan programming dan percaya bahwa berbagai informasi adalah hal yang sangat berharga. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena tidak mungkin seorang hacker profesional bekerja tanpa mengumpulkan celah informasi yang berguna untuk melakukan serangan. Kamus Teknologi Informasi sendiri mengartikan hacker sebagai orang yang piawai dalam mengatasi gangguan suatu jaringan komputer, sehingga dipandang sebagai hal yang positif. Kemudian muncul istilah baru yang disebut sebagai cracker. Cracker adalah musuh dari seorang hacker, di mana ia adalah pelaku yang merusak sistem keamanan komputer dan jaringannya. Cracker biasanya melakukan pencurian dan tindakan anarkis ketika mereka memperoleh hak akses secara ilegal. Menurut Parker, 1998 percaya bahwa ciri hacker komputer biasanya menunjukkan sifat-sifat berikut: terlampau lekas dewasa, memiliki ingin tahu yang tinggi, dan keras hati. Hacker dalam melakukan operasinya selalu menggunakan berbagai macam piranti atau tools yang banyak tersedia di internet. Piranti yang digunakan biasanya tidak hanya satu jenis, tetapi beberapa jenis yang digabungkan menjadi sebuah alat perusak. Piranti tersebut kemudian dijalankan untuk menyerang sistem komputer. Seorang hacker berpengalaman lebih suka membuat skrip atau program sendiri untuk melakukan hacking. Beberapa target penyerangan yang seringkali dimanfaatkan oleh seorang hacker meliputi database kartu kredit, database akun bank, database informasi pelanggan, pembelian barang dengan kartu kredit palsu atau kartu kredit orang lain yang bukan merupakan hak kita atau carding, serta pengacauan sistem informasi misalnya defaxing situs web. Sedangkan bentuk pencurian informasi yang digunakan dapat melalui Internet Relay Chat atau Voice over IP, ICQ, forum online, and encryption. Tahapan-tahapan dari hacking. Yang pertama yaitu reconnaissance, merupakan tahap pengumpulan data di mana hacker akan mengumpulkan semua data sebanyak-banyaknya mengenai profil target yang bersangkutan. Reconnaissance dibedakan menjadi dua bentuk yaitu aktif dan pasif. Yang selanjutnya itu adalah scanning, merupakan tanda dimulainya sebuah serangan hacker atau pre-attack. Melalui scanning ini, hacker akan mencari berbagai kemungkinan yang dapat digunakan untuk mengambil alih komputer korban. Berbagai piranti biasanya digunakan oleh hacker untuk membantu proses pencarian informasi. Melalui informasi yang diperoleh, hacker dapat mencari jalan masuk untuk menguasai komputer korban. Selanjutnya itu gaining access, merupakan tahap penerobosan atau penetration setelah hacker berhasil mengetahui kelemahan yang ada pada komputer atau sistem korban melalui tahapan scanning. Pada tahap ini, seorang hacker telah dapat menguasai hak akses korban, sehingga ia mampu melakukan aktivitas yang dikehendaki tanpa harus memperoleh hak akses secara legal. Selanjutnya yaitu maintaining access, merupakan tahap di mana seorang hacker yang telah berhasil masuk menguasai sistem korban, maka ia akan berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara seperti dengan menanamkan backdoor, lockt, trojan, dan lain-lain. Seorang hacker bahkan bisa memperbaiki beberapa kelemahan yang ada pada komputer korban agar hacker lain tidak bisa memanfaatkannya untuk mengambil alih komputer yang sama. Selanjutnya yaitu covering tracks, merupakan tahapan di mana seorang hacker berusaha menyembunyikan informasi atau histori atas aktivitas yang pernah dilakukan dengan berbagai cara. Biasanya hacker akan berusaha menutup jejaknya dengan menghapus log file serta menutup semua jejak yang mungkin ditinggalkan. Tidak mengherankan apabila seorang hacker membuat file atau direktori dalam komputer korban. Mereka seringkali membuatnya dalam mode tersembunyi atau hidden. Kesimpulan tentang hacking dan kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Semakin kompleksnya suatu sistem komputer dan sistem informasi menuntut para pengguna komputer untuk terus meningkatkan sistem keamanannya. Hal ini untuk menghindari berbagai macam kejahatan dunia maya, baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Di lain sisi, berbagai penyerangan di dunia maya sudah banyak dan beragam jenisnya, sehingga diperlukan pengetahuan tentang jenis-jenis serangan dan pencegahannya bagi para pengguna internet.
Keamanan yang dimaksud tentu saja tidak hanya berasal dari infrastruktur sistem komputer yang dibangun, tetapi juga dari sistem pengguna. Kerahasiaan atas berbagai macam hak akses yang bersifat pribadi hendaknya harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Sikap ceroboh dan hati-hati dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan keanggotaan dan informasi profil pengguna juga perlu diperhatikan sebagai antisipasi atas pencurian informasi yang tidak disadari oleh korban. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.